Cuman ngeri banget nih kawan-kawan loh. Ya. Ini jembatannya udah rusak seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Waduh, patah kawan-kawan. Saya injak, ngeri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini lagi. Astagfirullahaladzim. Gila. Masya Allah. Saya injak. Waduh. Hampir aja kaki saya terperosok ke bawah ya. Oke. Ini kesini tuh jurang kawan-kawan tuh. Dan ini bisa kalian juga lihat. Jadi ini dalam nih. Itu di tengah hutan. Dan satu lagi saya belum tahu persis ini ada sekitar berapa rumah di lokasi kampung sini. Dan saya pun juga kesini hanya mengikuti jalan setapak yang memang sepertinya banyak dilalui orang-orang sebelah sini. Oke. Ini, Masya Allah. Kebetulan nih ada anak kecil, boleh nih saya tanya. Dek, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada. Berjumpa kembali bersama saya Mang Jody di MJ Tasikmalaya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa meneruskan perjalanan saya untuk terabas perkampungan dan pedesaan. Yang mana di video kali ini saya akan mencoba terabas dan mengunjungi salah satu kampung yang memang terletaknya itu di tengah hutan. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu seseorang di lokasi sana. Pokoknya tonton terus video ini sampai dengan selesai. Oke kawan-kawan, kita mulai perjalanannya. Dan seperti biasa untuk di video kali ini kita terabas jalan setapak untuk menuju lokasi perkampungan yang menurut informasi tengah hutan ya. Dan ini masuknya yang saya akan tuju itu kampung Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan tak lupa juga saya ucapin terima kasih banyak untuk semuanya kawan-kawan MJ Tasikmalaya. Mudah-mudahan sehat selalu, digampangkan rezekinya. Dan semoga kita di hari ini diberikan kelancaran, usahanya tambah lancar, rezekinya tambah melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Dan inilah salah satu jalan yang saya akan tempuh untuk menuju lokasi perkampungan. Dan kampung yang saya akan tuju itu ada di balik hutan sana kawan-kawan. Cuman saya belum tahu persis di sana itu ada berapa rumah. Yang jelas kita sekarang terabas saja kawan-kawan. Dan di sebelah sini alhamdulillah sudah kita temukan titik ada sawah kawan-kawan. Oke. Dan kebetulan juga kawan-kawan, jadi hari ini nggak begitu terlalu licin ya. Soalnya semalam itu nggak turun hujan. Dan ini merupakan kampung Tasik Pelosok nih, yang paling ujung. Dan diperkirakan dari kota Tasikmalaya itu sekitar 20 kiloan ya. Cuman untuk menyampai ke kota Singaparna sekitar 10 kiloan kawan-kawan. Dan ini pun juga lokasi kampung ini sangat jauh ke akses jalan yang berdekatan dengan desanya. Jadi ini paling ujung dan lokasi paling jauh kawan-kawan. Salah satu contohnya di sini alhamdulillah ini masih subur, airnya mengalir deras ya. Tuh dari sebelah sana. Oke, kita nih coba perlihatkan kawan-kawan jalannya sedikit-sedikit. Ini jalannya kita mudun seperti ini. Nah, jadi kita harus hati-hati nih kawan-kawan untuk melewati jalan seperti ini. Jadi ini bukan tanah liat, akan tetapi ini tanahnya tanah cadas. Ya memang kalau misalkan tanah ini kecipratan air dan terus kita injak itu sangat licin sekali kawan-kawan. Masya Allah, begitu subur dan begitu sejuknya ya. Kalau kita udah masuk ke pedalaman
kampung Tasikmalaya ini, Jawa Barat. Tuh, airnya dari sebelah sana. Dan kita lihat juga jadi sebelah sana itu hutan. Ya memang kita lihat itu sangat serem ya. Ngeri kalau kita misalkan lewat malam-malam ke sini. Tuh. Jadi pohon-pohonnya pun juga seperti ini kawan-kawan. Oke. Mudah-mudahan kita di hari ini bertemu seseorang yang bisa kita ajak ngobrol seputaran perkampungan ataupun juga pedesaan di lokasi ini. Tuh, dan bisa kita lihat kawan-kawan. Jadi di sini dikelilingi dengan hutan-hutan pepohonan yang sangat besar sekali. Dan kita putar kameranya. Sekeliling lokasi ini kawan-kawan semuanya hutan. Hutan perkebunan juga ya, memang kalau di kampung sini bisa dikatakan ini tuh hutan. Oke. Sebelah sana pegunungan kawan-kawan. Jadi ini pun juga kemungkinan kampung ini dihimpit dengan pegunungan dan hutan. Kita jalannya pelan-pelan aja kawan-kawan. Soalnya takut terpeleset dan jatuh ke selokan yang ini. Nah, jadi ada salah satu jalan yang memang kita harus lewatinya, melewati jembatan bambu ini kawan-kawan. Wih, mantap nih. Seger bener kalau kita melewati yang airnya itu subur. Cuman ngeri banget nih kawan-kawan loh. Ya. Ini jembatannya udah rusak seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Waduh, patah kawan-kawan. Saya injak, ngeri nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Innalillahi astagfirullahaladzim. Gila. Masya Allah. Saya injak. Waduh. Hampir aja kaki saya terperosok ke bawah ya. Ini kesini itu jurang kawan-kawan tuh. Dan ini bisa kalian juga lihat. Jadi ini dalam nih. Jurangnya curam seperti ini kawan-kawan. Oke. Nah. Mana ini selokannya kecil banget ya. Oke. Kita lanjut ke sebelah mana kawan-kawan. Masya Allah, di sini juga ada padi. Kalau yang ini udah berbuah kawan-kawan. Nah, kemungkinan lokasi yang saya akan tuju itu ada di sebelah sana kawan-kawan. Dan saya hanya mendapatkan selentingan informasi dari salah satu warga yang berada di sebelah sana. Dan lumayan cukup capek juga kawan-kawan ya, kalau berjalan di perkampungan terpencil yang letaknya itu di tengah hutan. Dan satu lagi saya belum tahu persis ini ada sekitar berapa rumah di lokasi kampung sini. Dan saya pun juga kesini hanya mengikuti jalan setapak yang memang sepertinya banyak dilalui orang-orang ke sebelah sini. Oke. Jadi, Masya Allah. Kebetulan nih ada anak kecil, boleh nih saya tanya. Dek, mohon maaf, bentar. Alhamdulillah nih kawan-kawan, saya ketemu sama dedek anak-anak ini. Waduh, Deh, mohon maaf. Ini namanya siapa? Siapa namanya? Acep Pais. Kalau yang ini? Jahara. Ajahara. Ajahara atau Jahara? Oh, Ajkia Jahara.
Oh gitu. Deh, Mang Jody kan keliling kampung. Katanya di sini ada perkampungan yang memang di sini nggak tahu beberapa rumah deh ya. Kalau Dede rumahnya di mana? Di sebelah situ. Yang mana rumahnya? Ini ada beberapa rumah nih. Oh, di sebelah situnya. Terus Dede lah habis dari mana? Habis main dari situ. Oh, gitu. Boleh gak Mang Jody main ke sana ke rumah? Boleh. Kalau di sana itu ada siapa aja di rumah? Ada bapak, ada mama, ada mama. Bapaknya ada? Nggak ada kekuatan atau gimana nih? Masya Allah, innalillahi. Jadi bapaknya udah meninggal. Masya Allah, kawan-kawan ya. Deh, boleh ya? Mang Jody main ke sana ke rumah. Oke, coba tunjukin Dede depan ya. Aduh, dedenya cantik banget ya. Ini kakaknya juga ganteng. Sebelah mana dek bu rumahnya? Oh yang itu. Tapi mamahnya ada di rumah? Ada. Nggak kemana-mana? Hati-hati deh, hati-hati. Masya Allah. Masih sekolah dek? Masih. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 SD. Oh, kalau adeknya ini? TK. Oh masih TK. Sekolahnya kemana deh? Di Cilumpang. Jauh dekat dari sini? Lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Masya Allah. Kawan-kawan ini pastinya nih masih malu-malu ya. Oke. Yang mana rumahnya deh? Ini. Oh yang ini. Oke. Turun ke bawah ya. Nah jadi rumahnya yang sebelah sini. Cuman yang ini nggak tahu rumah siapa ya. Dan kita langsung bersilaturahmi aja ke rumahnya. Coba mana mamahnya? Ada? Sebelah mana? Di sini. Oh di sini. Assalamualaikum. Oh ada. Aduh, masya Allah. Nyanggakeun salam silaturahmina. Nepangkeun nami abdi Jody teh. Jadi barusan teh saya berjalan ke sini menuju perkampungan sini ya. Dan itu pun juga hanya mendapatkan informasi dari warga sebelah sana dan ketemulah sama adik-adik ini. Dan saya tanya rumahnya di mana? Ternyata sebelah sini. Teh, boleh itu sama mamanya deh. Sama mamanya ya. Nah, coba salam dulu sama mamanya. Salam dulu. Masya Allah. Nah, jadi katanya Ade ini di sini tinggal sama mama. Dan barusan juga, mohon maaf teh ya, barusan juga saya tanya, mama di sana itu sama bapak enggak? Katanya enggak ada. Nah, udah meninggal katanya. Bener itu teh? Innalillahi wa ilaihi rajiun. Teh, kalau boleh saya, kalau diizinkan dan kalau boleh, saya pengen ngobrol-ngobrol sama tetehnya boleh? Oke, kawan-kawan. Jadi sekarang saya diperbolehkan ngobrol untuk masuk ke dalam boleh? Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, kawan-kawan. Jadi alhamdulillah saya diizinkan untuk ngobrol-ngobrol dan mungkin bersilaturahmi yang pertama teh ya sama ibunya di sini sama ibu namanya siapa tadi tuh lupa? Acep. Ada terusannya enggak? Ada. Acep apa? Acep Faiz. Kalau yang ini tadi teh Azkia. Iya. Azkia apa namanya? Azahra. Azkia Azahra. Bagus-bagus namanya teh ya. Nah, terus mohon maaf, ini ibunya namanya siapa? Erni. Teh Erni. Iya. Ada kepanjangannya enggak? Ada. Erni Nuraini. Erni Nuraini. Teh, kalau boleh tahu, kata Dede kan ayahnya itu sudah meninggal. Iya. Meninggalnya itu udah berapa lama teh? Kurang lebih 3 tahun. Sekitar 3 tahunan. Nah, dulu sakit dulu atau gimana ayahnya teh? Bukan sakit tapi itu kecelakaan. Kecelakaan bermotor atau lagi apa? Bukan, itu tersengat setrum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Jadi tersengat setrum. Emang lagi betulun listrik atau gimana? Bukan, itu lagi lewat dekat kolam ikan.
Di kolam Mm-mm. ikannya itu ditaruh setrum. Oh, jadi ceritanya ayah Dede ini lewat empang. Iya, Di empangnya itu ada yang menaruh setrum. iya, Oh gitu. Jadi disitulah iya, kronologinya iya. ayahnya ini meninggal. Kesetrum, meninggal di tempat atau dibawa berobat dulu teh? Di tempat. Langsung meninggal di tempat. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan teh ya, Dek, kita doakan mudah-mudahan ayah Dede, bapak Dede menjadi ahli surga ya. Teh. Terus untuk sekarang ini membiayai Dede-dede ini dari mana teh? Kadang dari adik, Ada. seadanya aja. Oh, jadi seadanya. Berjualan nggak? Sekarang mah udah tidak. Pernah berjualan? Pernah. Pernah. Cuma sekarang nggak jualan. Kenapa nggak jualan lagi teh? Gak ada modal. Oh, jadi nggak ada modal. Dulu berjualannya apa teh? Berjualannya kadang apa aja. Kadang ada jualan keripik, jualan itu donat. Oh, jadi macam-macam Ya. makanan ringan ya. Ya. Nah ini untuk sehari-harinya Dede ini perbekalan sekolahnya itu suka dikasih berapa? 2.000? 3.000? Kadang tuh kadang nggak dikasih. Kadang nggak dikasih. Ya. Masya Allah. Kadang ada suka yang beri. Kalau saya mau kasih nggak usah mah, kakak punya. Oh gitu, Masya Allah. Tapi keseringan saya gak kasih bekal, tapi dia Tetap sekolah. nggak putus sekolah, nggak ngeluh. Tetap Udah. sekolah, Iya, berangkat. tetap sekolah. Masya Allah. Dedenya baik ya. Tetap meskipun nggak dibekali, dedenya tetap sekolah ya. Oke. Kalau yang ini masih TK katanya. Iya, masih TK. Ini pun juga sama teh. Kalau ini maksain harus. Kalau ini masih kecil ya. Sekolahnya tadi ke daerah sana katanya agak lumayan jauh. Iya. Nah dan saya pun juga teh ya berjalan itu lumayan cukup jauh dan jalannya itu sangat ngeri. Nah kalau berangkat sekolah berangkat sendiri atau dianterin teh? Berangkat sama temannya. Oh ada Iya. di sini. Kalau ini diantar. Kalau yang ini diantar sama teteh. Kalau ini mah sama temannya. Oh, sama temen ya. Harus sangat pagi. Masya Allah, yang sabar teh ya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Baik itu dari siapa, lewat siapa. Mang Jody mau tanya, kalau Acep ini cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi apa cita-citanya ayo? Pengen jadi guru, pengen jadi pilot, pengen jadi presiden, atau pengen jadi apa? Belum ya? Oke. Kalau ini dedenya, cita-citanya pengen jadi apa? Gak tahu. Belum tahu ya. Pokoknya yang penting dedenya belajar aja. Gitu. Masya Allah. Kalau ngaji kemana? Di sini di rumah. Oh, kalau ngaji mah di sini di rumah. Soalnya kalau ke sebelah sana itu jauh. Jauh. Berabe juga ya teh ya. Berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Masya Allah. Teh, saya mau tanya, untuk keperluan teteh sekarang ini apa yang paling mendesak? Peralatan sekolah dede-dede kecil ini atau apa? Kalau yang saya pikirkan sekarang, kan sebentar lagi mau itu naik ke kelas 4. Perlu buku, perlu sepatu, semua perlengkapan sekolah. Iya. Jadi yang paling utama itu perlengkapan sekolah. Iya. Oke. Terus apa lagi teh? Mudah-mudahan kawan-kawan kita MJ Tasikmalaya ada yang mungkin ingin berbagi rezekinya juga sama teteh ya. Masya Allah. Kalau dede ini pengennya apa? Sepeda. Masya Allah, emang udah bisa sepeda? Enggak, belum. Oh belum. Kalau kakaknya pengen apa? Pengen sekolah aja.
Ingin. Mungkin malu-malu ya teh ya. Iya, iya. Jarang ngobrol juga sama ibunya. Dia mah paling pendiam, gak banyak ngeluh, gak banyak apa, gak banyak minta, gak banyak nuntut. Masya Allah, gak banyak nuntut, gak banyak minta. Ya. Perbekalan sekolah pun juga ada ya, mungkin diterima. Meskipun itu gak punya juga, dia berangkat. bilang ada. Oh, Masya Allah. Selalu bilang ada. Selalu bilang ada. Ya. Masya Allah. Meskipun dia tidak punya, kalau saya dipaksa beri sedikit, gak usah, katanya gitu. Jadi jawabnya gak usah. Buat keperluan mama. Buat keperluan mama katanya. Masya Allah. Sumpah kawan-kawan, saya dengar ceritanya itu sampai merinding ya. Jadi ini anaknya Teteh Erni ini benar-benar yang diutamakannya itu sekolah dan tahu kondisi dan situasinya ibunya gitu ya. Oke. Dan saya doakan juga mudah-mudahan anak Teh Erni ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Deh, suka doain bapak nggak? Kirim doa. Selalu kirim doa ya. Dede, selalu kirim doa sama bapak, buat bapak. Ya. Pokoknya habis sholat doakan bapak ya. Mudah-mudahan jadi ahli surga. Terus juga mama doakan mudah-mudahan mama ini sehat dan kuat ya. Nah, mudah-mudahan di balik semua ini teh ada kebahagiaan yang tak terduga. Ya mungkin ini semuanya ujian, cobaan buat Teteh menjalani hidup menyendiri, mengurus dua anak ini ya. Dan ini titipan yang memang harus dijaga sama Teteh. Oke. Nah ini mungkin di hari ini kita mendapatkan cerita dan bertemulah sama salah satu keluarga yang memang suaminya itu sudah meninggal, dan meninggalnya itu kesetrum dikala melewati empang, yang dimana empang itu ada setrum, ada yang masang setrum ya. Masya Allah, 3 tahun deh sekarang mengurus dede-dede ini. Masya Allah. Yang sabar aja teh. Teh, kalau untuk sumber air ini sepertinya bagus teh. Enggak, kalau musim hujan itu suka keruh. Oh, jadi musim hujan mah suka keruh. Tapi lumayan buat itu mah, buat cuci. Tetap kalau mau ambil air bersih mah harus dari bawah sana. Iya. Oh, gitu ya. Berarti harus memerlukan mesin juga ya. Mesin untuk penyedot airnya ya. Masya Allah. Kalau misalkan hujan jadi dedenya mandinya air keruh. Kadang suka itu numpang. Tetangga ya. Oh gitu ya. Kalau di sini ada berapa rumah? Ada 8. Alhamdulillah. Jadi di sini pun juga di sini ada 8 rumah. Memang di sini nggak begitu terlalu jauh ya sama tetangga. Itu kenapa telunjuk nah? Hah? Kenapa? Kalau dedenya nggak usah malu-malu ya sama Mang Jody. Coba tos dulu biar gak malu. Wih, gantengnya. Kalau besok ada buat jajan nggak? Belum ada. Ada nggak? Belum. Dan kebetulan ini ada rezeki buat jajan. Mohon maaf. Jadi Mang Jody nggak bisa kasih besar, tapi ini buat jajan saja ya. Makasih. Semoga itu dipermudahkan lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diganti lagi rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke kawan-kawan, jadi kita semuanya udah dengar ya seperti apa dan bagaimana keluh kesahnya seorang ibu tunggal yang mengurus 2 anak yatim ini ya. Dan buat kawan-kawanku semuanya, barangkali kawan-kawanku semuanya ingin membantu keluarga Teteh ini, kalian semuanya bisa kontak nomor WA yang sudah tercantum di deskripsi YouTube saya. Besar kecil pun juga ini sangat berarti buat keluarga ini. Dan yang paling kita prioritaskan ini mungkin untuk peralatan sekolah
Dan untuk modalnya Teteh Erni ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Teh, saya izin, boleh saya keliling lokasi pengen lihat ini? Boleh? Iya. Kawan-kawan, kita lihat seputaran lokasi rumahnya Teh Erni ini. Jadi lokasi rumahnya ini memang nggak berjauhan dari warga kampung yang berdekatan ya. Jadi di sini ada 8 rumah katanya. Dan di sini pun juga alhamdulillah nih rumahnya udah permanen, cuman yang masih panggung ini rumahnya Teh Erni. Dan ini kita lihat dan sepil seputaran lokasi rumahnya Teh Erni. Jadi di belakangnya ini semuanya hutan kawan-kawan, dan di sini terletak hanya ada kandang ayam ya. Nah ini merupakan samping rumahnya Teh Erni ini, dan alhamdulillah ini rumahnya masih bagus ya kawan-kawan, nggak dimakan rayap tuh. Dan kesini pun juga sama, jadi sebelah sini itu hutan tuh. Nah dan ini pun juga sama ya. Dan tadi saya berjalan di sebelah sana pas saya ketemu sama anaknya Teh Erni ini. Oke, kita sepi lagi ke sebelah sini kawan-kawan. Jadi disinilah rumahnya. Dan ini mungkin dapurnya ini menggunakan bambu yang dibelah-belah seperti ini kawan-kawan. Tuh, Masya Allah. Jadi ini seperti ini kawan-kawan. Dan tadi saya sudah sepil, ini ada satu rumah juga. Ini jambannya mungkin. Tuh. Dan ini tempat penyimpanan kayu bakar. Ya memang Teh Erni ini kalau masak menggunakan kayu bakar ya. Soalnya kalau misalkan pakai gas, kalau misalkan gasnya habis, jadi belanja untuk gasnya itu ke sebelah sana kawan-kawan. Oke, dan sekarang saya masuk lagi ke dalam. Nah, jadi ini lokasinya kita udah sepilkan ya, lokasi rumah yang di tempat ataupun juga di tempat tinggalnya Teh Erni itu. Memang ini letaknya kampung ini itu di tengah-tengah hutan. Wih, mantap, ada burung juga nih kawan-kawan. Aduh, Masya Allah. Nah, kita kembali lagi ke rumah kawan-kawan. Kita barusan udah lihat bahwa memang rumahnya Dedek baik ini dan Teh Erni ini terletaknya itu di tengah hutan ya. Teh kalau masak sekarang menggunakan hawu tungku. Iya. Dari bata. Oh dari bata, enggak diadonin dulu gitu kan? Enggak, ini langsung dari bata saja. Nah ini yang mengambil kayu bakarnya siapa? Teh sama adik ini. Masya Allah. Dede bisa ngambil kayu bakar? Bisa ya. Ini ngomongnya pelan banget, kenapa deh? Malu ya. Kalau yang ini suka bantuin juga deh, bantuin. Bisa. Ini sedikit. Sedikit. Bisa Dede ngambil kayu bakar? Bisa? Bawa? Nggak berat? Nggak ya. Waduh, Masya Allah. Tadi kita udah ngobrol. Jadi keinginannya tuh pengen sepeda. Cuman belum bisa ya. Nggak apa-apa. Terus yang ngajarin nanti kalau punya sepeda siapa? Kakak. Oh kakak. Kalau kakaknya udah bisa. Cuman kalau untuk sepedahannya ke sebelah mana dek? Di sini. Kan ini di hutan. Oh ada di bawah. Ada jalan. Bisa. Oh, cuman nggak terlalu lebar ya. Tapi bisa untuk sepeda-sepeda gitu. Oh, bisa ya. Mudah-mudahan aja. Kita berdoa aja sama-sama ya. Mudah-mudahan ada yang sayang. Ada yang sayang sama Dede, Azkia, Azhara, dan sama Acep yang memang udah mengerti banget keadaan mamahnya. Kondisinya memang udah seperti ini. Kalau besok sekolah nggak? Sekolah ya. Tadi dengar kata mama sepatunya udah nggak ada. Nggak ada. Isi udah jebol. Iya, udah jebol. Boleh dilihat mana sepatunya? Coba ambil deh. Lihat sepatunya kayak gimana. Nah, udah. Oh, Masya Allah. Oh, udah robek-robek kayak gini ya. Tuh di bawahnya udah pada itu.
Oh iya udah bolong ya teh ya. Mohon maaf teh ya. Jadi mohon maaf ya kawan-kawan. Jadi di sini saya nggak settingan. Jadi ini memang real asli. Oh ininya bawahnya ya. Ini saking apa? Saking jauhnya juga perjalanan. Jadi keseringan berjalan itu lama-lama kan bawahnya itu jebol juga teh ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ada rezekinya deh ya. Dan tetap sayangi mama ya. Doakan mama. Teh mohon maaf waktunya keganggu. Dan insya Allah di lain waktu, di lain kali saya ingin bersilaturahmi kembali ya. Dan doakan juga mudah-mudahan ada rezekinya. Mau lewat saya juga, mau lewat siapapun juga, pokoknya doakan saja ya. Kenapa ngantuk deh? Ngantuk. Semalam gak tidur? Itu kurang sehat. Oh lagi gak sehat. Emang sakit apa dedenya? Sakit apa? Kemarinnya itu pilek. Oh, pilek ya. Masya Allah. Oke kawan-kawanku semuanya, jadi seperti inilah kunjungan ke kampung terpencil yang memang letaknya itu dihimpit pegunungan dan hutan. Dan ternyata saya dipertemukan sama ibu tunggal dan anak yatim ini. Terima kasih teteh atas waktunya. Saya mau pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.